Pas aku sampai antara pos 2 sampai pos 3 tuh, di situ malah kayak ada yang nyambut baik gitu. Nah itu aku tuh kayak ada yang bisikin, ayo nang, tak suruh gen kuat. Aku noleh gini, cacah kok saya ngisor tak center gini, mas rano saya ngetut aku tuh. Lah iki cacah dulu ngisor ngenteni kowe leren cacah munggah gini. Oke, kembali lagi di channel Main Keluar. Yang teman-teman yang mungkin ngikuti channelku dari dulu mungkin tahu sekarang ada Mas Dani dari DFF dengan kacamata hitamnya. Nah, jadi nanti malam ini mungkin kita bakal membahas pengalaman ya Mas ya, pengalaman entah itu pengalaman ekspor atau pengalaman horor lainnya lah intinya. Dan sebelum nanti kita lanjut ke pembahasan horor dari Mas Dani, aku ingetin buat teman-teman semua yang punya cerita horor yang mau di-share atau mau dibacakan kembali bisa langsung email di email Main Keluar yang udah aku kasih di deskripsi, dan bisa DM di Instagram Main Keluar. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, tentunya jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Main Keluar ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru tahu Mas Dani di DFF, bisa mampir di channel DFF, aku kasih linknya di deskripsi juga. Yaudah, sebelum masuk ke ceritanya, Mas Dani silahkan memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang belum tahu deh. Oh iya, silakan. Welcome back your channel. Aku dari DFF, dan ini mau menceritakan pengalaman horor-horor yoning diwe lah pokoknya. Terus kenal ya, terus kenal toh ya. Kemarin sempat Mas Dani itu cerita katanya sempat naik gunung ya waktu itu ya Mas ya. Yes, sempat naik gunung dan ada pengalaman yang mungkin nggak masuk akal lah ya, nggak masuk logika. Langsung aja silahkan diceritakan. Sebelum cerita, subscribe dulu channel Mas Dani di DFF. Oke, silahkan. Cerita ini tuh berawal dari 2018 ya. Tahun 2018 aku naik ke Gunung Sindoro. Itu tuh waktu Desember kalau nggak salah. Aku naik rombongan sama teman-teman dari Semarang, berangkat ke sana. Itu jadi kebetulan tuh naik, aku misah mas dari rombongan. Misah dari rombongan pas sampai pos 2. Karena itu aku ngecek dulu dari base camp sampai pos 1, terus naik ke pos 2. Kan teman-teman pada istirahat tuh di situ. Nah, pikirku aku berangkat dulu nih, naik mungkin sekitar 15 menitan dari pos 2 ada pohon tumbang. Nah, di situ tuh aku kayak lihat anak kecil yang duduk gitu loh mas. Nah, pikirku gini loh, Anak kecil asli apa ya anak itu kecil? belum tahu sih. Terus duduk, aku sapa sama pendaki aja. Dan aku salut sama dia, anak kecil kok udah naik. Iya. Tapi dia nggak bawa tas, nggak bawa apa, cuman dia tuh pakai sepatu, komplit pakai sepatu, pakai pakaiannya juga rapi gitu. Aku ngajak ngobrol dia, ayo dek naik, nanti bisa ketemu di atas nih aku bilang gitu. Nah, karena ya manusiawi lah, sifat manusiawi, kalau kita udah ramah sama orang dan dia nggak bales celotehan kita kan pasti grundel ya. Iya. Aku tuh grundel asli bayi kok ngono ya. Nah itu ya langsung pikiran gitu aku. Terus selang 5 menit aku istirahat, teman-teman datang, aku tengok ke belakang, loh bocah kuwi ning ndi kok hilang. Nah
kuwi sing mari aneh. Dari kuwi pas Nggak potong. ya Saya mau nanya dulu itu anak kecil itu tuh posisinya maksudnya dia kan posisinya duduk apa ya duduk terus pakaiannya pakaiannya tuh dia tuh rapi banget, pakai celana jeans, pakai jaket juga. Nah itu dia tuh duduk. cewek tuh Enggak, Mas. cowok Cowok. oh terus Itu mungkin jarak dari pohon itu sekitar 5 sampai 10 meteran. Dan itu tuh dia duduk di tanah gitu, kayak istirahat gitu. Nah, itu tuh aku ya itu terus sapa gitu, malah nggak nyauri. terus kamu jalan ternyata hilang gitu. Jalan terus sekitar 10 menitan teman-teman nyusul. Aku cerita sama teman-teman, nah, teman-teman bilang, "Duh, ini ketemu sopo? Gue sopo tuh? Aku ketemu cah tuh di WA nah, gitu. Nah, ternyata teman-teman tuh nggak lihat orang itu. Aku tengok ke belakang, nggak ada orang. Selamat ini. Terus Nah, terus kita istirahat, bikin kopi. Terus kan karena perjalanan santai itu ya, berangkat lagi mau sampai ke pos 3. Aku kan kebetulan itu juga misah sama rombongan. Aku sama kakakku itu, terus 2 orang kok. Aku juga kok ketemu orang itu lagi, anak kecil itu lagi. Nah, karena dia tuh duduk di kalau kalian tahu yang pernah naik ke Sindoro lewat via Kledung, kalian tuh tahu sebelum pos 3 itu ada jalan kecil kayak aliran air gitu ya. Nah, dia tuh duduk di situ, tapi pas aku lewat tuh nggak tak gubris tuh. Jadi kayak tak cuekin, nggak wong gue nyuekin aku, masuk aku orang. Nah, setelah itu aku sampai pos 3 cerita sama masku, "Mas, cak bayi tak itu mas, sopo tuh untuk mau dewi melewati yo, nggak lihat apa-apa." Lah gitu, nah aku kaget tuh mas. 2 kali aneh nih, 2 kali aneh. Terus akhirnya kita ngecamp di pos Sunrise dan sampai situ tuh malamnya aku nggak bisa tidur. Nah, apa ya mungkin Indomie cuy, nggak masak nasi cuy. Jadi apa? Gitu deh. Nah, setelah itu aku tuh pas pulangnya ya, yang aneh tuh pulangnya. Aneh banget. Pulang, aku pas udah ngelewatin ini nih fotonya ada ya, nanti dimunculin di mana Jembaran. Nah itu setelah foto ini ya, aku tuh turun pas persis ketemu sama anak kecilnya yang tadi, aku selewung. Padahal ya jalan rata, ya mungkin aku masih berpikiran, tak pikir sampai sama logika ya, mungkin ya jalan napakku yang nggak bener gitu. Terus akhirnya keselewung. Itu sampai di base camp sekitar jam 2 siang kalau nggak salah. Sampai jam 2 siang kita langsung berangkat ke Pemandian Air Panas, mana itu arah Dieng loh, itu daerah situ. Aku lupa. Itu di situ tuh sampai bar maghrib. Akhirnya kita pulang. Sampai di Paraan tuh sekitar jam 8-an. Nah, di situ kita misah sama teman-teman. Karena hujan, jadi ya naiknya udah pada semrawut. Yang satu udah ada yang ketinggalan, ada yang nunggu tapi nggak ketemu. Nah, pas pulang dari situ, aku kena ayo terima gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin nonton nggak tahu oyot mimang itu apa, dijelaskan. Nah, oyot mimang itu
tuh kayak kita tuh juga diputer-puterin di tempat itu tok, tapi perasaan kita udah jalan di Mana-mana. mana-mana ya. Jadi kalau di bahasa Jawa oyot itu kan kayak akar. Terus kalau orang Jawa itu nyebutnya kayak oyot memang itu jadi kayak ayat oyot akar gaib gitu ya. Jadi ketika kita nginjek itu terus kita tuh kayak dibingungkan gitu. Kita kayak muter-muter nggak tahu kemana gitu ya. Nah, lanjut. Nah, zaman itu aku masih pakai Supra aku yang ya ini rombonganku pas berangkat. Itu tuh aku sampai beli bensin tuh di pom bensin Paraan yang malah sampai arah Weleri, Mas. Paraan 01 Cocok deh. kan deh. Mas. Kalau kalian ingin link Paraan 01 bisa DM ya. Nanti tak kasih. Aku punya linknya. Itu aku tuh beli bensin. Waktu itu aku masih sangunya tuh mepet gitu. Jadi aku tuh beli bensin sampai 3 kali. Ya, yang pertama aku tak full. Aku muter-muter nggak tahu, padahal aku udah perasaanku tuh udah sampai Masjid Agung Temanggung itu loh. Udah sampai situ, tapi kok muter lagi di Paraan. Apa iya? Yang bikin aku sadar tuh tugas pom bensinnya pas beli ketiganya ya. Dia tuh bilang gini, Mas, kalau ngangsu mending pakai drigen aja. Kalau pulaan, kalau malam enggak apa-apa Mas, pakai drigen, jangan pakai motor, eman-eman motornya bilang. Aku bilang ke Mas, loh, kan aku kayak nembe tuku iki. Ternyata aku udah 3 kali ke situ. Nah, setelah ditanyain itu pulangku lancar. Nah, saya mau gini, setelah pulangku lancar, aku habis deh. Habis sampai jual power bank itu. Gara-gara kena yang memang itu di bensin muter-muter gak jelas itu. Dan aku lewat jalur Sumowono. Terus tembusannya Bandungan itu kan jalannya real. Jadi sampai situ aku 1:30 malam. Bayangin aku 4 jam muter-muter gak jelas. Zaman itu Supraku lampunya tuh gak sentir gitu. Jadi gak terang. Sampai di Sumowon pasar apa itu ya namanya, setelah Sumowono itu Mas. Ya situlah pokoknya pas jalan itu bener petang pokoknya, gelap banget, lampuku gak terang, motorku berat cok. Kamu sendiri Mas. Jadi udah bisa sama rombongan, HP ku lobet, motorku berat. Terus aku beraniin tengok ke belakang. Dari sini tuh udah merinding semua ya. Tak tengok ke belakang, luas. Ada kayak orang yang kayak guru gitu. magang. Oh, jadi tuh ini nih. Ya kamu kerasa itu? Rasa banget Mas. Jadi tuh sampai burunya tuh di apa ya, cengol ini jenenge apa sih, tak bahasa Indonesianya tok ya, leher belakang ya. Ya itu sampai ngerasa loh di sini. Jadi kayak burunya tuh gak ngerasa. Woi. Terus setelah itu aku bener-bener duduk hujan loh itu Mas. Jadi posisi hujan, kabut, motorku lampunya gak terang, jalan sepi ya gitu, rasa kayak gitu. Dan aku ngerasa merinding banget. Aku tengok ke belakang, di badanku aku cuma gini, mau juto pikir be aku. Cuma itu doang. Soalnya kan ya daripada Aku cuman gitu. bikin merinding gitu ya. Jadi tuh aku langsung tak batin dulu.
wujud geger ya aku gitu. Motor tak standarin, aku tengok ke belakang gak ada apa-apa. Setelah itu aku baca Al-Fatihah, berangkat lagi, udah motor enteng aja. Jadi itu ya mungkin pengalaman dari Mas Dani yang mengalami kejadian aneh bisa dibilang ya, dan nggak masuk akal sih menurutku. Pas tadi dengar ceritanya juga menurutku kalau di logika mau kemana pun juga nggak masuk gitu. Nah mungkin itu ya, karena memang mungkin dari kayak Mas Dani, terus dulu aku pernah bikin video di gunung mana itu sama Mas Imron. Dia juga pendaki juga, dulu pernah juga bikin video sama Diva, dulu juga dia mendaki di gunung apa Mas? Gunung apa Mas? Merapi. Nah itu teman-teman bisa nonton di video sebelumnya, itu aku udah beberapa kali cerita masalah gunung ya. Dan mungkin juga sebelum, sepertinya Mas Dani punya satu gunung lagi ya, satu cerita gunung lagi, satu cerita gunung lagi. Jadi malam ini Mas Dani itu tadi bilang, Mas aku punya cerita gunung, aku pengen cerita di podcast, tapi aku punya cerita 2 gunung. Mas, iya, aku punya 2 cerita. Nah, tadi Mas Dani itu datang. Tadi Mas Dani itu bilang pengen cerita ke podcast, katanya dia punya cerita saat dia mendaki di gunung, tapi itu beda gunung. Jadi ada 2 cerita di gunung mana? Pertama Sindoro. Gunung Sindoro sama Gunung Prau. Jadi malam ini kita membahas 2 cerita gunung ya, satunya Gunung Sindoro, satu Gunung Prau, dan itu dialami sendiri sama Mas Dani semua. Yang tadi pertama udah diceritain Gunung Sindoro ya. Dan setelah ini teman-teman jangan skip dulu ya videonya, karena Mas Dani bakal menceritakan yang mungkin lebih serem daripada tadi sih, karena ini di Gunung Prau. Ya sebenarnya kalau level menakutkan Sindoro ya Mas ya. Iya Mas. Cuman ceritanya menurutku Lebih kata Mas Dani, aku juga serem di Prau. belum diceritain full, cuman ceritain sekilas tadi. Yaudah mungkin lanjut aja ke cerita Gunung Prau selanjutnya dari Mas Dani. Aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share video Main Keluar dan DFF ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat dan semangat bikin video yang tentunya berhubungan dengan horor. Oke, monggo Mas Dani silakan. Ini yang perahu ya. Yang perahu barusan tak upload kemarin. Kelihatan jelas bro. Ada orang tua cewek, dia tuh di sebelah kiriku. Jadi tuh jalannya tuh yang kanan tuh julian, yang sebelah kiri tuh agak naik sedikit lah. Nah, itu tuh dia di atas posisi itu, tangannya tuh di belakang gitu. Jadi dia kayak liatin tuh matanya tuh gini loh. Saya kira kata tuh mencicil nih. Jadi sampai aku kaget. Oke, atur fokusnya kan.